Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya ayyuhat talamid fil madrasatil ibtidaiyah Hidayatullah Madinati Blitar. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Selamat berjumpa wahai para siswa-siswi MI Hidayatullah Kota Blitar. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, terus semangat dalam belajar, dan tentunya harus senantiasa menebar kebaikan. Karena ketika kita menebar kebaikan, kita juga akan mendapatkan kebaikan. Artinya apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, tentunya dalam menggapai cita-cita pun juga seperti itu ya, harus tetap semangat ya. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini saya akan menyampaikan tentang struktur organisasi MI Hidayatullah ya. Pertama, harus diketahui dulu bahwasannya MI Hidayatullah merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Masjid Hidayatullah yang diketuai oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Sukri Alfi MM. Kemudian dalam mencapai visinya, yakni visi dari MI Hidayatullah, yaitu terwujudnya MI Hidayatullah yang berakhlakul karimah, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, perlu adanya struktur organisasi MI Hidayatullah Kota Blitar tahun pelajaran 2021-2022. Nah, untuk mendukung kesuksesan sebuah lembaga, maka juga harus ada struktur itu, harus ada yang menduduki di jabatan-jabatannya itu. Artinya sebuah lembaga juga harus ada pemimpinnya, ada pengurusnya, juga ada anggotanya. Nah, mulai yang pertama yaitu beliau Bapak Haji Baihaqi SAG. Beliau selaku Kepala MI Hidayatullah, beliau merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan madrasah sekaligus yang mengawal terkait dengan kelancaran terkait dengan perkembangan madrasah ibtidaiyah Hidayatullah. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak Yuda Nur Kholis SH. Beliau adalah Komite MI Hidayatullah. Komite merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan dari orang tua atau wali siswa-siswi, tokoh masyarakat, dan para pakar pendidikan. Selanjutnya ada koordinator bidang kurikulum, yaitu saya sendiri, Amnan Ukhrawi SPDI. Di antara secara global ya, memiliki tugas pokok dan fungsinya yaitu mengatur penyusunan program pembelajaran, yaitu program-program satuan pembelajaran, persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian kurikulum. Baik itu kurikulum nasional maupun kurikulum Kementerian Agama. Di bawah koordinator bidang kurikulum ada pelaksana bidang umum, yaitu Ibu Lusita Tisnasari SE. Beliau mempunyai peran dalam menyusun program pengajaran, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, menyusun jadwal evaluasi belajar, dan pelaksanaan ujian-ujian madrasah. Selanjutnya, masih di bidang kurikulum ada pelaksana bidang keagamaan. Beliau Bapak Muji Selamet SPD.
Terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, beliau yang membidanginya. Di sini ada kegiatan tahfidzul Quran, ada kegiatan baca tulis Al-Quran, ada kegiatan juga sholat duha, jamaah sholat, dan lain sebagainya terkait dengan kegiatan keagamaan dibidangi oleh Bapak Muji Slamet SPD. Selanjutnya ada pelaksana bidang ketenagaan. Beliau Ibu WSJ Nisa SP. Nah, bidang ketenagaan ini mempunyai tugas yang meliputi melaksanakan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, kemudian tenaga administrasi, serta pengembangan karir para tenaga kependidikan, tenaga administrasi, serta menyusun dan memelihara data bidang ketenagaan. Setelah di bidang kurikulum, maka selanjutnya adalah koordinator bidang kesiswaan yang dijabat oleh Ibu Ana Mar'atus Solihah SPT SPD. Beliau secara perannya adalah terkait dengan melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan siswa, juga membina dan melaksanakan koordinasi terkait dengan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan juga kegiatan kurikuler serta ekstra kurikuler secara global. Kemudian masih di bidang kesiswaan, ada pelaksana bidang lomba yang dijabat oleh beliau Ibu Nunin Nikmah SPD. Beliau membidangi tentang kegiatan-kegiatan lomba, baik itu lomba yang diadakan di Madrasah Hidayatullah sendiri maupun lomba-lomba yang di luar madrasah. Kemudian juga ada pelaksana bidang ekstra. Beliau adalah Ibu Dina Mirasusanti SP SPD. Beliau membidangi tentang ekstra-ekstra yang ada di MI Hidayatullah, ekstra-ekstra yang dijabarkan oleh koordinator bidang kesiswaan. Kemudian juga selanjutnya ada pelaksana bidang ketertiban siswa. Beliau adalah Bapak Arka Setia Perdana SPD. Beliau terkait dengan ketertiban, kedisiplinan, dan kemudian segala aktivitas kesiswaan dibidangi oleh Bapak Arka Setia Perdana. Selanjutnya masih di bawah koordinator bidang kesiswaan ada pelaksana bidang UKS, Unit Kesehatan Sekolah. Beliau adalah Ibu Ervina Indriawati SSOS yang menangani tentang kesehatan para siswa-siswi MI Hidayatullah sehingga tercipta suasana putra-putri yang sehat, semangat dalam belajar. Kemudian selanjutnya ada koordinator bidang Sarpras, Sarana Prasarana, dan Humas Hubungan Masyarakat yang dijabat oleh beliau Bapak Muhammad Khairul Anwar SPD. Terkait dengan tugas pokoknya, secara garis besarnya adalah membuat dan menyusun program kerja tahunan kegiatan sekolah di bidang sarana dan prasarana, mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaannya, melakukan inventarisasi dan menganalisis kebutuhan sarana prasarana baik yang berhubungan langsung dengan kelancaran KBM, kegiatan belajar mengajar, atau yang bersifat mendukung. Kemudian yang selanjutnya di bawah bidang Sarpras ada pelaksana bidang Sarpras. Beliau Bapak Rodi Ahmad SPDI. Beliau yang melaksanakan pengadaan barang, kemudian juga penyiapan sarana prasarana untuk mendukung
proses belajar mengajar. Selanjutnya ada pelaksana bidang keuangan atau bendahara yang dijabat oleh Ibu Lia Lestari SPD. Beliau adalah yang membidangi tentang keuangan, merancang, merencanakan, mengelola keuangan MI Hidayatullah, baik itu keuangan dari BOS, keuangan dana kegiatan, dan lain-lain. Itulah bidangnya Bu Lia Lestari SPD. Selanjutnya adalah pelaksana bidang operator. Beliau adalah Ibu Anis Nur Imama, Eskom. Beliau yang mengatur segala administrasi, mengatur segala data-data madrasah, data-data siswa, data-data guru, sekaligus beliau yang berhubungan langsung dengan para operator-operator madrasah. Nah, demikianlah tadi struktur organisasi MI Hidayatullah Kota Blitar tahun pelajaran 2021-2022. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.